rumahmu kok melarat, kualat. Itu nggak bener. Sehingga akhirnya kita sering terjebak, kita itu sering terkecoh. Dikira kalau orang kaya itu mesti baik, kalau orang miskin itu mesti jelek. Padahal enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga akhirnya kita itu salah. Kalau orang kaya dihormati, dimuliakan, sedangkan orang miskin dihinakan, diremeh-remehkan, direndah-rendahkan. Sampai di kampung-kampung itu biasa seperti itu. Ana acara apa wong sugih teko keri manggone ngarep. Wong melarat teko disi selempit nang ngisor gedang. Itu sama sekali nggak bener. Rasulullah ngancam, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsatini. Siapa yang takluk tunduk sama orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang menghormati orang kaya karena hartanya, karena duitnya, karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Kita boleh hormat kepada orang kaya, tapi bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena duitnya, mungkin karena kedermawanannya, mungkin karena ahli sedekahnya, mungkin karena akhlaknya, dia akhlaknya bagus, mungkin karena keilmuannya. Jangan sekali-kali hormat kepada orang kaya karena kekayaannya. Tolong saudaraku, Anda di mana saja menghormati orang, menghargai orang karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena ilmunya. Nah sementara ini kan enggak loh. Penilaian kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu bukan dari agama, tapi dari sisi dunia. Bukan dari prestasi ibadah, tapi dari kekayaan. Kerja di Korea baru 3 tahun pulang bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Semua bilang wah itu anak sukses itu. Cuma 3 tahun udah kayak gitu. Sukses dia, sukses di Korea. Mesti ngono. Coba pulang dari Korea hafal Quran, tapi udah gablek duit. Ini Korea bambung. Dua poin dari ngaji hari ini. Tolong jemaah sekalian, ini arep buyar. Nonton. Halo. Dilanjut? Nah, nanti masih cukup waktunya. Berikutnya, langkah yang ketiga untuk membersihkan hati, membersihkan dosa, kita harus punya sifat yang namanya zuhud. Zuhud itu tidak hubbud dunya atau tidak kedonyan. Jemaah sekalian, orang yang hubbud dunya, orang yang hatinya kesesem dunia, volumenya dibesarkan dikit. Orang yang hatinya apa ya, bahasa orang dulu itu kumantil sakarepku, atine kumantil karo donya, itu pasti hidupnya sengsara. Maka jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Saya ulang, jangan kau taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Karena kalau dunia ditaruh di hati, pasti hidupnya sengsara, matinya juga sengsara. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah kematian yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Jamaah sekalian, orang yang terlalu cinta dunia itu pasti matinya gara-gara penerang mati sampai ike melu mati pisan. Orang yang hubud dunia, yang cinta dunia, pasti kematiannya akan susah. Matine sorok, keluarnya nyawa, keluarnya roh, itu pasti akan sulit luar biasa, sehingga terasa sakit yang teramat pedih. Mati itu bahasa Indonesianya meninggal berarti kan meninggalkan dunia. Sementara orang yang cinta dunia, ketika mati, ketika rohnya dicabut dari jasadnya, ketika nyawanya diambil, dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia yang dicintainya.
Tidak ada penderitaan melebihi ketika orang itu dipaksa berpisah dengan yang dicintai. Sorry ya, misalnya sampean ada cewek, udah bos cinta banget, love so much, cinta banget sama cowoknya, udah cinta mati, sekonyong-konyong kotor, terus dipaksa berpisah sama orang tuanya. Kira-kira sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Bukan cuma sakit, sakit dingin. Sakit banget tuh enggak seberapa, sakit dingin. Sesakit-sakitnya sakit itu adalah ketika dipaksa berpisah dari yang dicintai. Penderitaan yang paling menderita itu adalah dipaksa berpisah dari yang dicintai. Mohon maaf, orang yang cinta dunia, ketika dia mati, nyawa dicabut, roh diambil, dia dipaksa berpisah dengan dunia yang sangat dicintai, maka pasti dia akan merasa sakit yang luar biasa. Maka jangan heran, orang yang hubud dunia, cinta dunia itu waktu nazak sakaratul maut, melet-melet, lidahnya menjulur, matanya melotot, dari mulutnya keluar busa, dia merasakan derita yang luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, karena dia dipaksa untuk berpisah dengan yang dicintai. Sakit tiada terperi, sakit tiada terkira ketika dipaksa untuk berpisah dari yang dicintai. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, dunia yang kita cari sampai mati-matian itu kan pasti akan kita tinggalkan, betul? Pantaskah sesuatu yang akan kita tinggalkan kita jadikan obsesi dalam hidup ini? Pantaskah sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan kita jadikan sebagai target utama dalam hidup ini? Gak pantas sama sekali. Wong barang mau ditinggalkan loh, kok menjadi tujuan utama? Sesuatu yang akan ditinggalkan kok menjadi obsesi? Dunia ini hanya jembatan. Dunia ini hanya jembatan. Orang yang cerdas kira-kira mau nggak membangun rumah mewah di atas jembatan? Orang yang cerdas kira-kira mau nggak membangun rumah mewah di atas jembatan? Ya nggak mau lah membangun rumah mewah kok di atas jembatan. Kata Sunan Kalijogo, donya iki dalan. Namanya jalan ya harus dilewati, namanya jalan. Tapi ingat, cuma dilewati saja. Apapun yang terbentang dan ada di depan kita, hanya kita lewati dan gak akan kita bawa serta. Saya ulang, dunia ini jalan. Namanya jalan, ya jalan. Kita lewati, kita lewati. Tapi ingat, apapun yang ada di hadapan kita, hanya kita lalui dan tidak kita bawa serta. Masa zaman tempat melakukan yang jalan, terus ini ngarep ono cakak listrik, buat jabut, buat pikul. Ono wiwitan gudi, buat jabut, buat pikul. Makanya asli nih sama tak kandani. Sugih karo melarat iku podo. Podo tanggungane Gusti Allah. Dijawab. Sugih karo melarat iku asline podo tanggungane Gusti Allah. Wong sugih tanggungane Gusti, wong melarat yo tanggungane Gusti. Bedanya nek wong sugih iku jatahe wis dikekno, bagiannya udah dikasihkan, udah dibawa sendiri, wis digawa dhewe. Nek wong melarat iku bagiane durung dikekno, isih digawakno. Tak baleni kita urung paham. Wong sugih iku ya tanggungane Allah, wong melarat ya tanggungane Allah. Bedane yen wong sugih jatahe wis diparingno, wis digawa dhewe. Nek wong melarat jatahe urung diparingno, isih digawakno. Ayo enak di sampean milih di digawakno karo gawa dhewe. Nah iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Wong kuwi nek pinter, wong iku nek cerdas, meskipun duwe akeh,
mau kongkon gawa dhewe, gak males, wani bayari. Ana sing gawakno. Lah wong nek goblok iki senengane gotong. Woi. Wong sugih iki apa-apa duwe barange akeh senengane ya gotong. Ane wong melarat, apa sing ape digotong? Enteng. Milih melarat apa milih sugih? Milih sugih apa milih melarat? Goblok. Sorry, kalau masalah dunia ada sabda Rasulullah seperti ini. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Allah memberikan dunia, harta benda, kekayaan ini umum, baik kepada orang yang disenangi Allah maupun orang yang gak disenangi Allah. Sama-sama dikasih harta, sama-sama dikasih dunia. Halo. Orang-orang yang disenangi Allah, orang-orang baik yang ahli ibadah kayak penjenengan. Amin nopo potongan ahli ibadah kok ini burek. Orang-orang yang baik yang ahli ibadah, ahli taat itu dikasih harta, dikasih duit sama Allah. Sementara orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal, yang ahli maksiat juga dikasih harta. Maka jangan heran ada orang yang nawakal gak pernah sholat tapi duitnya akeh, kerjanya enak, gajinya gede. Ini wongnya teko rambutnya semiran, kupingnya tindihan itu, ya gak pernah sholat, gak pernah pikir, tapi duitnya akeh. Emang dikasih sama Allah. Mohon maaf, sebaliknya kadang ana wonge khusyuk apian kerja gak tau tepat. Pindah ping 3 yo gak tepak kabeh. Akhirnya minggat. Woi, kalau di kampung sorry, kadang ana wong nakal tapi soge. Ora tau salat dan soge. Ana sing salate khusyuk, wonge yo apian tapi melarat. Makanya sugih melarat itu padha karo rupa, padha karo wajah. Kadang ono cah bakal tapi wajahnya ganteng, nakal tapi gawandeng. Ono sing apian tapi wajahnya ya pokoknya bukane ngono. Makanya sorry ya, kaya miskin itu pawaan. Tahu pawaan? Potongan. Wonge ana sing potongan sugih, ana sing potongan melarat. Nek potongan sugih kerja santai ya tetep sugih karena memang potongan sugih. Nek potongan melarat meskipun kerja ngopo ya bareng kalian dilakoni ya tetep melarat. Soalnya potongan melarat padha karo ana potongan lemu, ana potongan guru. Nek pancen potongan lemu meskipun makan cuma sedikit ya tetep lemu karena memang potongan lemu. Lah nek potongan guru memangane akeh ya bangga guru, paling ya cuma atos ngono. Tolong perhatikan, orang miskin itu bukan orang salah. Ora direken. Orang miskin itu bukan orang salah. Orang kaya bukan orang bener. Wong melarat itu dudu wong kualat. Kadang ngono lho didadekno melarat iki nelongso. Lah yo aku ki lho salah opo? Padha-padha 6 taune lho nang Korea. Lah sing kancaku iki kok wis iso tuku mobil, iso bangun omah, aku kok belas. Aku ki lho salah opo? Padahal yo salah duit dikirim nang Hongkong terus. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku kilo kualat opo digawe kok tambah hangot. Nah, kadang kan ada orang mengeluh seperti itu.
Aku kilo kualat topo. Sorry, orang miskin itu bukan orang kualat, bro. Woi, lanjut apa enggak ini? Orang miskin itu bukan orang kualat. Emang sama Allah di model miskin, dibentuk kayak gitu emang. Bro. Kadang-kadang ono sing ra genah minta apa nih, bro, tane omahmu soge bro. Oh, iku apik iku. Sregep wiridan mulane sugih. Nah, kula nek omahmu kok melarat kualat. Itu enggak bener. Sehingga akhirnya kita sering terjebak, kita itu sering terkecoh. Dikira kalau orang kaya itu mesti baik, kalau orang miskin itu mesti jelek. Padahal enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga akhirnya kita itu salah. Kalau orang kaya dihormati, dimuliakan, sedangkan orang miskin dihinakan, diremeh-remehkan, direndah-rendahkan. Sampai di kampung-kampung itu biasa seperti itu. Ono acara apa wong sugih teko keri manggone ngarep. Wong melarat teko disi selepet nang ngisor gedang. Itu sama sekali nggak bener. Rasulullah ngancam, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsatini. Siapa yang takluk tunduk sama orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang menghormati orang kaya karena hartanya, karena duitnya, karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Kita boleh hormat kepada orang kaya, tapi bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena duitnya, mungkin karena kedermawanannya, mungkin karena ahli sedekahnya, mungkin karena akhlaknya, dia akhlaknya bagus, mungkin karena keilmuannya. Jangan sekali-kali hormat kepada orang kaya karena kekayaannya. Tolong saudaraku, Anda di mana saja menghormati orang, menghargai orang karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena ilmunya. Dan sementara ini kan enggak loh. Penilaian kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu bukan dari agama, tapi dari sisi dunia. Bukan dari prestasi ibadah, tapi dari kekayaan. Kerja di Korea baru 3 tahun pulang, bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Semua bilang, wah itu anak sukses itu. Cuma 3 tahun udah kayak gitu. Sukses dia, sukses di Korea. Mesti ngono. Coba pulang dari Korea hafal Quran, tapi udah gabut duit. Wino Korea bambung. Woi, mesti seperti itu. Tapi kalau di Korea 3 tahun pulang udah bisa beli mobil, bisa bangun rumah, semua tetangga, semua masyarakat komentar sukses hari ini, sukses teman. 3 tahun sekali ngono, sukses tenan, sukses tenan. Semua bilang gitu. Coba ada orang semakin tua, semakin ahli zikir, semakin dekat kepada Allah, semakin ahli sholat jamaah, gak ada orang yang komentar, wah itu kakek-kakek sukses hidupnya, makin lama makin rajin ibadah, makin dekat sama Allah, gak pulang-pulang jamaah terus di masjid, meskipun hujan dia bawa payung jamaah ke masjid. Gak ada yang bilang sukses, malah dirasani bayar boleh-boleh ke masjid, paling kerosone arep mati. Semua emang kayak gitu. Jadi menghargai orang itu, sorry, dulu banget, selama wawas. Orang kalau cari menantu itu seleksinya ketat. Diteliti latar belakang keluarganya bagaimana, akhlaknya bagaimana, dia ngajinya kemana, yang ngajar siapa, udah khatam kitab berapa. Bila perlu dites. Ngelamar itu dibukakan kitab kuning. Fathul Wahab, Fathul Mu'in, ayo dibaca. Kalau bacanya bener, tahu artinya, ngerti murodnya, diterima. Kalau begitu dibuka kitab kuning kok aku ngaji dhisik le. Ojo wani-wani ngelamar anakku nek urung iso ngaji. Ada lagi yang dites suruh ngimamin sholat jamaah. Kalau Fatihahnya fasih, gerakan-gerakan sholatnya bener, nah itu diterima. Nah, tapi kalau Fatihah pecotol, gerakan sholatnya tidak karu-karuan, gak diterima, ditolak. Dulu wis bobiyen misal lawas. Bobiyen misal. Bobiyen. Tapi kalau sekarang dilamar itu mesti yang ditanyakan kerjanya di mana, gajinya berapa, kendaraannya apa. Makanya sampai ada yang minggat ke Korea itu gara-gara ngelamar ditolak. Ingin membuktikan, awas ini aku suatu setir bunder. Padahal setir bunder gampang, beda ondel dikecapil setir bunder.
Saya itu pernah disambati sama ibu-ibu, Gus, nyuwun tulung Gus, anak kula jenengan tuturi, anak saya jenengan nasihati. Emang kenapa Bu? Anak kula niku jenengan tuturi. Lah nggih wonten napa? Dilamar, cuma anak kula mboten purun, karep kula nggih kula ken purun. Ini dilamar cowok tapi anaknya nggak mau. Nah, kenapa toh Bu kok nggak mau? Lah itu saya yang bingung. Niku kula sing bingung. Padahal bocah yo bagus, yo sugih. Kendaraan niku Innova New. Lah muni new ya mek mencucu Innova New. Lah kok gak gelem lagi niku to Gus. Wong anak kula niku kemplo. Pekok, bocah pekok. Bocah pekok. Bocah bagus ya sugih. Ya mung bocah iku ora salat. Karepku salat kan yo sampe mlaku to Gus. Aku yo banget ya to wong salat sampe mlaku. Sing gak ambek mlaku belum tentu bagus salatnya, apalagi salat ambek mlaku. Dadi iki sing pekok dudu anake. Gerangane mboke iku sing pekok. Emang sekarang sudah seperti itu zamannya. Mohon maaf, harusnya ditamoni wong sugih karo ditamoni wong melarat iki perlakuane padha. Aja kolek sing namung wong sugih mogo terus kabeh suguhan ditokno, karpet sing paling buk ditokno. Lah sing namung melarat golek kursi dhewe. Ini alamat pribadi. Kita biar gak salah paham. Woi. Soalnya saya itu pernah mendengar telinga saya sendiri. Jelas banget omongannya. Ngene nek ngomong. Pokoknya tak titeni. Kiai kapan kiai tenanan mesti sugih. Ono kiai kok melarat, berarti gak patek kiai. Omongan ngono kan gak tepat. Umpama ning kono ono kiai melarat, kaya mimpes burung omongan. Ukuran kiai itu bukan karena sugih melaratnya. Ukuran kiai itu satu, kedekatannya sama Allah. Yang kedua, welasnya sama umat, welasnya sama masyarakat. Dua itu ciri utamanya. Satu, deket sama Allah. Yang kedua, welas karo umat, welas karo masyarakat. Angkitmu perkara sugih karo melarat. Makanya Gusti Allah bikin sejarah biar manusia itu tidak salah. Manusia paling hebat, paling tinggi derajatnya, paling bagus itu Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia yang paling hebat, manusia yang paling tinggi derajatnya itu Nabi. Nah Allah bikin Nabi itu model-model biar manusia itu nggak salah. Ada Nabi yang di model kaya raya, ada Nabi yang di model miskin. Tapi tetap Nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Berarti kagak no. Ada Nabi yang di model gagah, ada Nabi yang di model lemah. Contoh, Nabi yang di model kaya raya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, kaya raya, wilayah kekuasaannya loh saluas dunia. Pasukannya bukan cuma manusia, jin, gendruwo. Pasukannya Nabi Sulaiman ora trimo banser-banser ngene iki. Bukan cuma manusia, jin, gendruwo pasukannya Nabi Sulaiman. Kendaraannya angin. Kepingin tekan di bus nyampe. Top. Istananya jangan tanya, emas permata, mutu manika, inten jemerut, pipa inten tapo parut. Luar biasa, saking kayanya Nabi Sulaiman, istrinya berjumlah 1000. Sugih bojone lo 1000. Sampeyan di bojo 1000 ya sida mudar kabeh. Saya bojo sitoke mlaku ora patek jejeg kok. Bojo saya, Nabi Sulaiman bojone 1000 sugih. Ya ada Nabi yang di model miskin banget seperti Nabi Isa alaihissalam. Miskin Nabi Isa itu rumah aja gak punya, rumah itu gak punya, istri gak punya, saudara gak punya, miskin, yang keluyuran sama Nabi Isa. Nabi Isa keluyur. Makanya dijuluki Al-Masih, pengembara, tukang nambah dalan. Miskin, tapi ya tetap Nabi.
Bukan berarti kalau miskin terus aku berarti gak patek nabi ya. Ya tetap nabi. Ada nabi yang di model kuat, jawara, gagah perkasa, sakti kayak Nabi Musa alaihi salam. Sakti batu gunung besar congkel ke tangannya gelodak keluar sumber air. Kuat dari tangannya Nabi Musa itu cara saya bego. Alat berat. Sampai nek pabrik ora usah bawa alat berat, tangan tok ngene. Nabi Musa kuat. Ada nabi yang mohon maaf sakit-sakitan. Kayak Nabi Ayub. Sakit-sakitan, tapi ya tetap nabi, aja dilokke nabi yo gering. Ya memang di model seperti itu sama Allah, tidak mengulangi derajat kenabian. Manusia juga seperti itu. Lah kiai yo ngono. Wong kiai iki pewaris nabi. Nek ulama pewaris anbiya, mewarisi macam-macam. Ada yang mewarisi Nabi Musa, ada ulama itu gagah, kokoh. Modelnya kokoh, gagah, sakti, keras. Ya jangan disalahkan, jangan dilokkan. Marisi Nabi Musa ngono, wow akbar. Dele ngono, wow akbar. Marisi Nabi Musa. Berjuangnya seperti itu. Sampai ora iso kok ngilokno. Ngono lho. Memang marisi Nabi Musa keras. Ada yang model mewarisi kiai ku marisi Nabi Ayub. Nyontekno. Model mau dijam melekan lagi jam 11 nyambekan wis ning. Tapi apa enggak kiai tetap kiai ya coba lokno kiai yang gerigen. Ya kualat emang namanya seperti itulah. Pendapatnya beda-beda. Kita harus belajar menghargai pendapat yang berbeda.